Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah, di sore yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Fiqhul Usrah, masih dalam bab yang terkait dengan kafaratul zihar. Kajian kita yang paling terakhir kemarin adalah tentang haramnya seorang suami mengumpuli istrinya setelah zihar sebelum membayar kafarah. Masalah yang pertama adalah apabila kafarah yang akan dia bayar itu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Belum melanjutkan al-matlabus tsani, pembahasan yang kedua. Idza kana at-takfiru bil it'am, apabila yakni membayar kafarah itu dengan cara memberi makan 60 orang miskin. Beliau mengatakan yahrumu 'alal mudhahiri yakni al-wata'u qabla ada'il kafarah. Haram bagi seorang suami yang menzihar untuk al-wata'. Al-wata' itu untuk mengumpuli istrinya qabla ada'il kafarah, sebelum membayar kafarah. Idza kana takfiruhu bil it'am, kalau yakni membayar kafarahnya itu dengan memberi makanan. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilm, dan ini pendapat mayoritas para yakni ulama. Al-adillah, dalilnya awalan yang pertama minal kitab dari minas sunnati, dari as-sunnah. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada bahwasanya seseorang, atan nabiyya, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad dhahara min imraatihi, beliau telah menzihar, dia itu telah menzihar istrinya. Fa waqa'a 'alaiha, yani fa waqa'a 'alaiha, lalu dia mengumpulinya. Faqala ya Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad dhahartu min zaujati, saya itu telah menzihar istriku. Fa waqa'tu 'alaiha qabla an ukaffir, ternyata aku pun tetap mengumpulinya sebelum aku bayar kafarah. Faqala, beliau mengatakan, wa ma hamalaka 'ala dzalik, kok bisa sampai kejadian kayak begitu, itu kenapa? Yani apa yang mendorong kamu, menyebabkan kamu melakukan perbuatan itu? Yarhamukallah. Qal ra'aitu khalkhalaha fi dhau'il qamar, saya melihat, yani khalkhal itu pinggel ya, saya melihat betisnya kalau bahasa kita, fi dhau'il qamar, di temaram cahaya rembulan. Qal fala, yani qala Rasulullah mengatakan, fala taqrabha, jangan kamu dekati lagi, jangan kamu kumpuli istrimu, hatta taf'ala ma amarakallahu bihi, sampai kamu melakukan apa yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Wajhu dalalah, sisi pengambilan dalil, yani hadza nassun annahu laisa lahu an yahshaha qabla at-takfir. Hadis ini adalah nas bahwasanya tidak boleh bagi seorang suami untuk mengumpul istrinya sebelum bayar kafarah. Sawa'un kanat kafaratuhu bil it'am aw bisyam, sama saja apakah kafarahnya itu dengan memberi makanan atau dengan membayar atau dengan jadi berpuasa. Tsaniyan annahu mudhahirun lam yukaffir, dia itu adalah orang yang menzihar dan belum bayar kafarah. Faharum alaihi jima'uha, maka haram untuk mengumpulinya. Kama law kanat kafaratuhu al-'itq, sebagaimana kalau kafarahnya itu memberikan budak, ausyam atau puasa. Wa tarkun nasi 'alaiha, adapun nas tidak menyebutkannya, la yamna'u qiyasaha 'alal mansus alladhi fi ma'naha, tidak mencegah untuk dikiaskan kepada yang ada nasnya karena semakna. Masalah ini akhwan, kenapa muncul? Yani cermati ayat zihar.
Ini hormati, ini ayat zihar yang telah kita baca berulang-ulang. Jadi tatkala kita bicara tentang ayat zihar, jadi kita akan melihat satu perbedaan di situ. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim, para suami yang menzihar istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka balik kepada dari apa yang mereka ucapkan, maka kafarohnya itu urutannya yang pertama adalah fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka harus memerdekakan budak sebelum keduanya itu kumpul. Ada lafaz min qabli ayyatamassa, kalau memerdekakan budak. Yang kedua, tatkala kafarohnya itu adalah dengan puasa, lafaznya pun sama. Faman lam yajid, kalau tidak bisa memerdekakan budak, fasyamu syahraini mutatabi'in, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bahasa Al-Quran tetap min qabli an yatamassa, sebelum suami istri itu jima, kumpul gitu. Lah, tapi tatkala Allah menyebutkan tentang makan, itu enggak nyebut min qabli an yatamassa. Bahasanya Al-Quran, faman lam yastati, kalau enggak mampu untuk berpuasa, enggak mampu memberikan budak, enggak mampu untuk berpuasa, fa it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Tidak ada lafaz min qabli ayyatamassa. Min qabli ini ayyatamassa. Langsung Allah mengatakan dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu agar kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan ini adalah peringatan dari Allah, ini adalah hukum Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan orang kafir mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, kalau bayar kafarohnya itu dengan memerdekakan budak atau berpuasa, itu teks Al-Quran, mantuknya Al-Quran itu lafadznya adalah min qabli ayyatamassa. Makanya para ulama sepakat, para ulama sepakat karena tekstualnya, kalau dalam bahasa usul fikih namanya mantuk. Jadi tekstual Al-Quran bahasanya adalah min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya itu berkumpul. Tapi tatkala menyebut tentang masalah makan, tidak ada bahasa tersebut, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama, dan diantara mereka adalah madzhabul arba, mengatakan makan itu semakna dengan berpuasa, sama-sama bayar kafarah. Jika kafarah yang lebih berat saja, itu nggak boleh, kecuali tidak boleh kumpul, kecuali harus bayar kafarah dulu, apalagi sekedar memberi makan. Lebih-lebih lagi, ditambah lagi dengan adanya dalil yang itu Rasulullah tidak membedakan antara memerdekakan budak, berpuasa, dan memberi makan. Sama-sama, pokoknya sebelum bayar kafarah, maka seorang suami tidak boleh untuk mengumpuli istrinya. Wallahu a'lam. Al-matlab tsalis, masalah yang ketiga, ma yalzamu man wati'a qabla ada'il kafarah. Apa yang menjadi kewajiban? Apa konsekuensi seorang suami yang mengumpuli istrinya qabla ada'il kafarah, sebelum bayar kafarah. Sebelum bayar kafarah, apakah ada konsekuensi dunianya atau konsekuensi itu konsekuensi akhirat? Kalau konsekuensi akhirat itu jelas, dia berdosa, itu pasti. Tapi kan dosa itu ada 2. Ada dosa yang ada konsekuensi dunianya, ada dosa yang nggak ada konsekuensi dunianya. Itu beratan mana ya? Dosa yang ada konsekuensi dunianya, maling potong tangan, zina dirajam. Dengan dosa-dosa yang tidak ada konsekuensi dunia, semacam makan riba, semacam durhaka sama orang tua, memutus silaturahim, itu kan dosa-dosa besar, tapi nggak ada hukum dunianya. Berarti mana ya? Dosa besar yang ada konsekuensi dunianya sama dosa yang tidak ada konsekuensi dunianya, sama-sama dosa besar. Berarti mana? Dari hukum agama. Beratan yang tidak ada konsekuensi dunia. Jadi beratan yang tidak ada konsekuensi dunia. Masih berat hukum riba dibandingkan maling. Masih berat, sama-sama makan harta haram, makan harta riba itu lebih berat dibandingkan makan harta maling. Kenapa? Karena harta maling itu bisa diselesaikan di dunia. Bisa diselesaikan di dunia dengan cara dilakukan hukum potong tangan dan duitnya dikembalikan, selesai masalah. Tidak ada konsekuensi akhirat, tidak ada konsekuensi akhirat. Sampai pun uang itu gak tobat,
Wong itu gak tobat, kecekel gitu karo polisi, terus ada bukti yang kuat, dipotong tangan, duitnya diambil sama pak polisi, dikembalikan, itu dosa, malingnya hilang karena telah ada hukuman dunia. Sedangkan dosa riba dibalik nanti, dosa riba itu nggak bisa diselesaikan di dunia. Satu-satunya cara itu hanya bertaubat kepada Allah, dan kita nggak pernah tahu taubat kita terima oleh Allah apa enggak. Tidak ada cara untuk menyelesaikan itu, maka was-was dosa itu nanti dituntut oleh Allah di akhirat itu masih ada. Dan ini kayak semacam itu. Jadi tatkala muncul pembahasan orang yang menzihar itu apakah ada orang yang menzihar, orang yang menzihar itu kan nggak boleh ngumpuli istrinya, tapi kemudian sebelum bayar kafarah ya, kemudian dia itu nekat untuk ngumpul nih, apakah ada konsekuensi dunianya? Ini pembahasan yang ada di kita. Kalau ada konsekuensi dunianya, misalkan bayar kafarah ping pindo, misalkan gitu ya, ataukah enggak? Ataukah tidak? Beliau mengatakan man jama'a qabla an yukaffira lam talzamhu illa kafaratun wahidah. Barang siapa yang mengumpuli istrinya sebelum dia membayar kafarah, tidak ada konsekuensi kecuali bayar satu kafarah ziharinya. Adapun dia melakukan perbuatan ngumpuli, itu perbuatan dosa yang wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika bittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah, dan ini dengan kesepakatan 4 mazhab fikih, al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa huwa qaulu ba'dis salaf, dan ini sebagian ucapan para ulama salaf. Dari sisi hukuman dunianya tidak ada hukuman lain kecuali kafarah ziharnya itu sendiri yang wajib dia untuk membayarnya. Yang wajib bagi dia untuk membayarnya. Nah, wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah. An Salamah ibn Sakhr al-Bayadhi. Ini hadis yang telah kita baca kemarin, kita baca cepat. Dari Salamah ibn Sakhr al-Bayadhi. Salamah itu laki-laki ya. Beliau mengatakan kuntum ra'an astaksiru min nisa. Aku itu seorang laki-laki yang sangat sering ngumpuli wanita. Yang syahwatnya besar gitu. Sering jima dengan istrinya. La ura rajulan kana yasibu min dzalika ma usib. Aku tidak menyangka ada orang laki-laki yang kayak aku, syahwati misalkan itu. Besarnya syahwatnya. Falamma dakhala Ramadan, tatkala masuk bulan Ramadan, zahartu min imraati hansa yansalikha Ramadan. Tatkala masuk bulan Ramadan, aku itu menzihar istriku sampai selesai Ramadan. Menzihar selama 1 bulan, dibatasi waktu selama 1 bulan. Fa bainama hiya tuhadithuni dzata lailatin, suatu malam tatkala dia ngobrol sama aku, inkasyafa li minha syai', terbuka sebagian dari tubuhnya, auratnya. Fa wasabtu 'alaiha fa waqa'tuha, aku pun langsung menjimainya, mengumpulinya. Falamma asbahtu hadautu 'ala qaumi, tatkala aku pagi-pagi aku berangkat menemui kaumku. Fa akhbartuhum khabari, aku pun menyampaikan kepada kaumku tentang kejadianku, tentang berita tentang aku tadi malam. Faqultu lahum, aku berkata kepada mereka, saluli Rasulullah, tolong tanyakan perihal aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, ma kunna naf'al, kami enggak mau melakukan. Sampeyan sing nglakoni takon-takono dhewe. Kami enggak mau melakukan, kami enggak mau kan. Idzan yunzilullahu fina kitaban, kalau kami yang tanya kemudian Allah nurunkan ayat, ruwet enggak tadi ini. Allah nurunkan wahyu. Jadi masalah, au yakuna fina min rasulillahi qaulun, atau Rasulullah SAW mengomentari perbuatan kami. Fa yabqa alaina aruhu, ini akan menjadi aib bagi kami selamanya. Lakin saufa nuslimuka bijariratika, tapi kami akan menyerahkan dengan perbuatan salahmu itu. Idhab anta fadhkur sya'naka li Rasulullah, berangkat sendiri, tanyakan kepada Rasulullah SAW akan perbuatanmu, akan kondisimu. Qal fa kharajtu hatta ji'tuhu, aku pun keluar dari kampungku, aku mendatangi beliau SAW. Fa akhbartuhul khabara, aku menghabarkan kepada beliau kejadian itu, berita itu.
Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, anta bidzak, kamu telah melakukan itu? Qultu ana bidzak, nggih ya Rasulullah, aku telah melakukan itu. Wa ana ya Rasulullah sabirun li hukmillahi alayya, dan ini aku ya Rasulullah sudah sabar siap menerima hukum Allah kepadaku. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa'atik raqabatan, bebaskan budak. Qala qultu walladzi ba'atsaka bil haqq ma asbahtu amliku illa raqabati hadhihi. Yani ya Rasulullah, aku enggak memiliki apa-apa, ya memiliki jiwaku tok. Aku enggak memiliki budak ya Rasulullah, memiliki tubuhku tok ini. Qala fasum syahraini mutatabi'an, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Qala qultu ya Rasulullah, hal dakhala alayya ma dakhala minal bala illa bisawblah. Bukannya aku terjadi kejadian ini gara-gara puasa saulan ora kuat apa meneh? Puasa 2 bulan. Qala fatasaddaq, kalau begitu kamu bersedekahlah, au at'im sittina miskina, beri makan 60 orang fakir miskin. Qala qultu walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, laqad bitna lailatana hadhihi ma lana 'asha. Semalaman itu ya Rasulullah, kita itu semalaman enggak makan malam. Maksudnya jangankan sedekah sama orang lain, mangan dhewe gak iso. Jadi gak iso mangan tadi malam. Sekarang itu masih ada tuh orang kayak gitu. Tinggolan iso ana tuh. Wong miskin sing sampe gak iso mangan. Tinggolan kok ya ora ono ya. Nek gak iso mangan karepe ngono akeh. Nek gak iso mangan kayak gak ada. Qala fadhhab ila sahibi sadaqati Bani Zuraik. Pergilah kepada sahibi, yakni orang yang memegang tentang harta sedekah Bani Zuraik. Faqul lahu, katakan kepadanya, falyadfa'ha ilaika, supaya dia menyerahkan kepadamu. Wa at'im sittina miskina, berikan makan kepada 60 orang miskin. Wantafi bi baqiyatiha, lalu apabila ada sisanya maka manfaatkanlah. Wa bi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mulahir yuwaqi'u qabla an yukaffir. Yani seorang yang melihat istrinya sebelum membayar kafarah, beliau mengatakan kafaratun yani wahidah, satu apa? Kafarah. Jadi intinya kalau dia melakukan pelanggaran maka hukumnya hukum dosa, tapi tidak ada konsekuensi dunia, tidak ada yani konsekuensi dunia. Dan ini harus dipahami satu masalah ya Wan, yang Anda katakan tadi. Perbuatan dosa yang ada tebusannya dunia itu lebih ringan dibandingkan perbuatan dosa yang tidak ada tebusannya dunia, karena hukuman akhirat jauh lebih berat. Ini hukuman akhirat, ini itu, ini jauh, ini lebih berat. Ya, sebagaimana itu kalau ya Wan, kita memandang hidup itu bahwasanya dunia ini dibandingkan akhirat nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang itu memandang hidup itu murni hanya di pandangan dunia, akhirat itu jadikan ringan, itu ya akan berbalik cara berpikirnya. Ini ono hukumannya dunia kesane abot, nek dosa tok ya ora apa-apa, dosa tok ya ono. Dan itu cara berpikir orang yang pandangannya kepada akhirat sangat lemah. Apabila dia memandang akhirat itu dengan pandangan yang sangat besar, sangat agung, maka munculnya adalah semacam yang Anda katakan tadi. Selagi dosa itu masih bisa ditebus di dunia, maka ringan. Ini apapun itu, daripada kalau dosa itu dibawa ke alam ini akhirat nanti. Makanya dosa-dosa yang sangat besar itu nggak ada konsekuensinya dunia. Kufur misalkan, itu kan nggak ada konsekuensinya dunia. Syirik misalkan, ini bid'ah, nggak ada konsekuensi dunianya. Durhaka sama ini orang tua, makan harta riba, itu nggak ada konsekuensi dunianya. Dosa-dosa besar yang ada konsekuensi dunianya itu dosa besar yang terkaitan dengan hukum sosial. Yang terkait dengan hukum sosial kayak membunuh, mencuri, merampok, minum khamr, jadi karuan, menuduh orang lain berbuat zina, berzina sama orang. Hukum masalah-masalahnya ada konsekuensi sosial. Ini sehingga perlu ditahan, ini agar konsekuensi sosialnya tidak merebak. Makanya ada hukuman dunia, karena banyak orang itu takutnya adalah dengan hukuman ini dunia. Allahu a'lam. Nah, wajhud dalil, sisi pengambilan dalil dari hadis ini, anna Salamata, yani Ibn Sakhar, bahwasanya Salamah Ibnu Sakhar itu jama'a ba'da dhiharihi qabla an yukaffir, mengumpuli istrinya setelah zihar, sebelum membayar kafarah.
Walam ya'murhun nabiyyu, dan beliau tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi kafaratin wahidatin, kecuali bayar satu kafarah. Fadalla hadza ala adami ta'addudil kafarah. Ini menunjukkan bahwa Ini menunjukkan tidak adanya ta'addud kafarah, tidak adanya berbilangnya kafarah. Bukan berarti nek melanggar sekali bayar lagi kafarah, melanggar lagi bayar lagi kafarah. Kafarahnya satu karena untuk nebus diharnya, adapun yang lainnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-mabhats as-tsani al-istimta' bi ghairil wata' qabla al-kafarah. Kalau sampai jima itu haram. Itu haram pasti. Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau sekedar berjumbu, bersenang-senang dengan istrinya tapi nggak sampai jima? Seorang laki-laki melihara istrinya. Dia belum bayar kafarah tapi kemudian mencium istrinya, berjumbu dengan istrinya, bersenang-senang dengan istrinya, apakah itu boleh atau tetap haram tapi nggak sampai jima? Nggak sampai jima. Ikhtalafal ulama fi istimta'il mudhahir bi zawjatihi bi ghairil wata'. Yani para ulama kita berselisih apabila seorang laki-laki, seorang suami yang melihara istrinya, bersenang-senang dengan istrinya itu tanpa jima, nggak sampai jima, qabla al-kafarah, sebelum bayar kafarah. Ala qaulain, yani ada dua pendapat di kalangan yani para ulama. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, ya harumu 'alal mudhahir al-istimta' bi zaujah, haram bagi seorang laki-laki yang melihar istrinya untuk istimta' bi zaujah, untuk bersenang-senang dengan istrinya, allati dhahara minha, yang telah dia zihar, bi ghairi wata', meskipun enggak sampai jima, enggak sampai mengumpuli istrinya. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini madhab jumhur al-Hanafiyah wal Malikiyah ala fi qaul aksar. Jadi dalam madhab Malikiyah ini pendapat mayoritas ulama-ulama Malikiyah, wal Hanabilah, dan ini pendapat Hanabilah, wa qaulun lisyafi'iyah, dan salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah, salah satu pendapat di kalangan Syafi'iyah. Dalilnya awal minal kitab qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, min qabli ayyatamassa. Bahasanya Al-Quran itu sebelum keduanya saling bersentuhan, masis gitu. Wajudana sebagai mendalil anna akhaffa ma yaqa'u alaihi ismul mas. Jadi istilah mas gitu bahasanya Al-Quran kan tidak menggunakan bahasa min qabli an yujami'aha gitu. Sebelum dia ngumpisnya apa itu jima dengan istrinya, enggak gitu bahasa Al-Quran. Tapi bahasanya Al-Quran itu min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling bersentuhan. Lah, jumhur ulama mengatakan sekedar sentuhan meskipun enggak jima berarti masuk dalam larangan. Sekedar sentuhan dalam arti sentuhan syahwat loh. Yani sebelum membayar kafarah maka itu pun terlarang. Wajhu dalalah in anna akhaffa ma yaqa'u alaihi ismul mas. Jadi yang minimalnya istilah mas sentuhan itu adalah al-lamsu bil yad, yani sentuhan dengan tangan. Idh huwa haqiqatun lahuma jami'an, yani karena sentuhan tangan ini yani hakikat pada keduanya. Maksudnya makna mas itu bisa berarti jima, bisa berarti sekedar sentuhan, hakikat pada keduanya. Yakni jima wal lams bil yad, maksudnya adalah jima dan sentuhan dengan tangan. Liwujudi ma'nal mas bil yadi fihima, bil yadi fihima, karena lafadz mas itu mencakup keduanya, ada pada keduanya. Yang kedua, li'annal istimta'a da'in ilal jima', karena sekadar bersenang-senang itu bisa menjerumuskan kepada jima. Fa idza hurrima al-jima'u atau harumal jima'u harumad da'ilai, apabila jima'nya haram maka yang mengantarkan, menjadikan orang itu jima juga tetap juga haram. Id al aslu anna sababal harami haram, karena hukum dasarnya sebab perbuatan haram itu haram. Jadi itu yang kedua. Jadi memang yang terlarang itu jima'nya, tapi kan bersenang-senang berjumbu itu adalah perantara ke sana.
apapun yang mengantarkan kepada perbuatan haram itu menjadi haram, meskipun nggak selevel perbuatan haram tersebut. Pengantar ke syirik besar itu syirik kecil, pengantar ke perbuatan haram itu juga haram, meskipun nggak selevel perbuatan haram itu sendiri. Itu pendapat yang pertama. Al-qaulus tsani, ada pendapat yang kedua, yajuzu istimta'ul mudhahir bizaujati. Boleh seorang laki-laki yang melihar istrinya untuk bersenang-senang dengan istrinya, allati dhahara minha, istri yang dia zihar, bi ghairil wata', tapi tanpa berkumpul suami istri. Wa huwa madhhab Syafi'iyah fil adhar, dan ini adalah madhab Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih nampak, lebih kuat dalam madhab Syafi'iyah. Wa huwa qaulun lil Malikiyah, ini salah satu qaul, salah satu pendapat dalam madhab Malikiyah. Wa riwayatun an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa qaulu ba'dis salaf, ini sebagian ucapan salaf. Wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-adillah, dalil bukan akan hal itu. Awalan, yang pertama, minal kitab, dari Al-Quran, qauluhu, firman Allah Ta'ala, min qabli ayyatamassa. Dalilnya satu, cara pandangnya aja yang berbeda. Annat tamas mahmulun al-jima. Lafat al-misas dalam ayat ini itu maknanya adalah jima. Yani kaqaulihi ta'ala, semacam firman Allah Ta'ala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, apabila kalian menceraikan mereka sebelum kalian sentuh. Al-mas yang ada dalam ayat ini maknanya adalah jima, maka mas yang ada dalam ayat zihar maknanya juga jima. Itu yani cara pandang yang pertama. Yang kedua, annallaha harramat tamas, yang Allah haramkan itu adalah jima. Fa abaha ma siwahu, maka berarti yang lainnya itu boleh, bil mafhum, dengan pemahaman kebalikannya. Kalau yang larang ini berarti yang lainnya itu diperbolehkan. Hanya ya, mayoritas para ulama mengatakan haram karena pengantar menuju perbuatan jima tersebut. Wallahu alam bissawab. Ini para ikhwah, akhir dari pembahasan tentang masalah zihar gitu ya. Tentang masalah zihar kita percepat yang dibacanya pembahasannya karena rawan kasus di ngoloan. Ini tapi ini para ulama membacanya dengan panjang lebar itu karena dua hal. Yang pertama, ayat zihar itu ayat kondang dalam Al-Quran. Yang kedua, kasus zihar itu kasus yang lumayan banyak di tanah Arab, di negeri Arab. Ya karena negeri mereka dengan negeri kita itu berbeda. Ada kasus yang di sini kondang, ramai jadi bakasan, ribut, kadang-kadang tukaran gara-gara masalah itu. Kalau di negeri mereka nggak ada. Kasus kono gini misalkan, itu kan sering gawe ribut di Indonesia. Ribut gara-gara kono gini. Tapi di negeri Arab itu kasus ini hampir nggak ada, nggak pernah didiskusikan. Kenapa? Ya nggak ada, ini nggak ada. Karena kebanyakan mereka itu sang istri itu di rumah nggak kerja, atau kalau kerja uangnya disimpan dewi, uangnya itu disimpan dewi, nggak pernah dicampur. Ini sehingga tatkala nggak pernah dicampur ya sudah. Ini semacam kasus Abdullah bin Mas'ud, gitu ya. Tatkala selesai sholat hari raya dalam Sahih Bukhari, selesai sholat hari raya, kemudian Rasulullah pada waktu khutbah hari raya itu mendatangi kaum wanita, lalu memerintahkan kepada mereka untuk apa? Bersedekah. Karena saya melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Pulang-pulang Zainab itu setelah masuk rumah, kemudian beliau keluar lagi. Pada waktu keluar lagi itu ditanya sama suaminya Abdullah bin Mas'ud, kamu mau kemana? Mau membawa harta ini menghadap sama Rasulullah, ngasihkan ke Rasulullah sebagai sedekah. Loh kenapa? Lihat tadi Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kami agar banyak sedekah untuk menghindarkan kami dari api neraka. Abdul Mas'ud mengatakan, "Enggak usah, kena aku aja." Ini enggak usah, ini hartamu itu kasihkan aku aja gitu. Kasihkan aku aja. Zainab mengatakan, "Enggak. Aku enggak mau ngasihkan ke kamu sampai aku lapor dulu sama Rasulullah SAW." Berangkatlah Zainab gitu. Lalu dia menyampaikan, "Saya tadi ya Rasulullah ikut sholat mendengarkan khutbah kamu. Ini khutbahnya jenengan, kemudian saya keluar rumah mau ngasih sedekah ke kaum muslimin, maksudnya itu yang diterimakan kepada Rasulullah SAW. Tapi kok suamiku Abdullah bin Mas'ud itu komentar begini begitu gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Suamimu benar, suamimu itu benar. Jadi kasihkan aja sedekahmu itu kepada suamimu. Nanti sama suaminya dijadikan sebagai nafkah. Jadi ruang bulat ya. Ini sama suaminya kan sudah jadi hartanya suami tahu. Tatkala sekarang itu hartanya istri,
dikasihkan suaminya menjadi harta suami, sama suami digunakan untuk apa, nafkahi istrinya. Bulat ya balik naik. Tapi hadis itu adalah wakil, cerminan dari gaya hidup keluarga di negeri mereka sampai sekarang. Jadi duitmu duitmu, duitku duitku gitu. Itu apa ya? Itu makanya sampai ada kisah suami kaya raya, istrinya gak punya apa-apa. Kebalikan kisah Abu Sufyan sama Hindun binti Utbah. Hindun jadi binti Utbah. Kisah keluarga ini unik ya. Abu Sufyan itu pedagang ulung, salah satu konglomerat kota Mekah. Tapi istrinya itu ngeluh apa? Gak duwe nafkah. Sampai dia itu datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna zauji rajulun syahi. Ya Rasulullah, suamiku itu pelit-pol ya Rasulullah, nggak ngasih aku nafkah yang cukup. Itu satu sisi. Di satu sisi yang lain, Muawiyah itu kan anak hebatnya Abu Sufyan, tapi ya gak mewarisi, ini gak menerima kekayaan dari orang tuanya, bukan gak mewarisi. Jadi selagi Abu Sufyan itu belum mati, harta itu masih dipegang Abu Sufyan. Begitu Abu Sufyan mati kan langsung diwarisi oleh anaknya. Ini masih ingat kisah Abu Jaham tatkala Fatimah binti Qais ini itu datang, ini itu diceraikan oleh suaminya 3 kali. Kemudian dia lapor sama Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, ya sudah, yani Fat, kalau kamu nanti sudah selesai masa iddahmu bilang aku ya, bilang aku. Ya Rasulullah. Begitu selesai masa iddah, gitu keesokan harinya itu lapor sama Rasulullah. Lapor kok ya Rasulullah, aku jadi lamar 2 orang. Aku jadi lamar, ini dua orang. Ini janda kembang. Aku jadi lamar 2 orang. Yani maka Rasulullah SAW yani itu mengatakan siapa? Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah ibn Abi Sufyan. Rasulullah mengatakan jangan nikahi dua-duanya. Abu Jaham itu orangnya temperamen, gepuan mau itu. Yang kedua Muawiyah itu su'luk, lama lelah, miskin pol, gak duit plus. Su'lukun lama lelahu. Padahal orang tuanya konglomerat. Abu Sufyan itu konglomerat. Dan memang itu lumrah di kehidupan orang Arab, itu lumrah yang semacam itu. Di Indonesia kan enggak. Nek wong tuane sugih, anake sing luwih sugih timbang wong tuane. Maksudnya sing lebih, karena wong tuane itu sugih kan ngerti repotnya golek duit. Akhirnya ngetokno itu angel. Nek anake kan ngerti ini duitnya akeh, tapi gak ngerti doleke. Ngetokno itu wis ngawur ngono. Wis ngawur. Jadi kehidupan mereka dengan kehidupan kita itu beda. Jadi kehidupan sosialnya itu berbeda. Makanya banyak hukum itu yang memang berbeda. Salah satunya adalah kisah masalah zihar. Itu satu masalah yang di negeri mereka itu kuat pembahasannya. Di negeri Arab itu sangat kuat. Di negeri kita hampir nggak ada. Nah, kepingin pegatan ngapo ngomong kok yang ini. Kepingin pegatan. Jadi nggak bicara yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan sekarang kitabul li'an. Nah, kalau li'an itu masalah yang harus diseriusin bahasanya, karena masalah serius dan masalah yang sangat sering terjadi di negeri kita. Kitabul li'an, pembahasan atau kitab pembahas tentang masalah li'an. Wa fihi baban, ada 2 bab. Bab yang pertama ta'riful li'an, definisi li'an, sighatuhu, lafadz li'an, hukmuhu, hukum li'an, wal hikmatu min masyru'iyatihi, hikmah kenapa kok disyariatkan li'an, wa mata yusyra', dan kapan disyariatkan li'an tersebut. Al-babut tsani, masalah yang kedua, bab yang kedua, syurutus sihhatil li'an, syarat sahnya li'an, wal ahkamul mutarattibah 'alal li'an, dan hukum yang menjadi konsekuensi li'an, wan nafaqatu was sukna lil mula'anah asna al-iddah, dan hukum mendapatkan nafkah dan rumah tempat tinggal bagi wanita yang dili'an saat dia masih dalam masa iddah. Bab yang pertama tentang definisi lafaz dan macam-macamnya. Al-faslul awal, pembahasan yang pertama, ta'riful li'an, definisi dari li'an, wasighatuhu, dan lafadznya, wa hukmuhu, dan hukumnya. Al-mabhadul awal, pembahasan yang pertama, ta'riful li'an, definisi dari ta'riful li'an, definisi dari li'an.
Al-li'anu lughatan masdarun liqaulika la'ana ar-rajulu zawjatahu. Li'an itu masdar dari ucapanmu kalau engkau mengatakan dalam bahasa Arab la'ana, seorang itu melakukan li'an kepada istrinya. La'ana, la'ana, gitu ya. Bahasa Arab la'ana yula'inu mula'anatan li'an, gitu. Li'an. Makna dari la'ana ar-rajulu zawjatahu itu adalah idza qadhafaha bil fujur. Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Jadi makna la'ana ar-rajulu zawjatahu itu adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Wa yusamma li'anan, dan itu dinamakan dengan li'an. Lima fi'a, dan kenapa kok dinamakan dengan li'an? Lima fi akhiri kalamir rajul min dzikri la'nah, karena akhir ucapan sang suami menyebut laknat. Wa aslul la'n, dan asli makna la'n itu adalah at-tark wal ibad, mengusir dan menjauhkan. Karena inti dari makna al-la'nah, laknat ya, itu adalah al-ibadu an rahmatillah. Jadi semua dosa yang diancam dengan laknat itu maknanya adalah ancamannya pelaku dosa ini akan dijauhkan dari rahmat Allah dunia dan akhirat. Makanya para ulama kita sepakat kalau semua dosa yang ada ancaman laknatnya masuk dalam kawasan dosa besar, karena konsekuensinya besar, dijauhkan dari rahmat Allah dunia akhirat, dan itu konsekuensi yang sangat berat karena konsekuensi dunia dan akhirat. Itu arti li'an secara bahasa. Wal li'anu istilahan, dan secara istilah makna li'an itu adalah syahadatun muakkadat, sumpah persaksian yang kuat, bil aiman, disertai dengan sumpah. Yani makrunatun bil la'ni, yang disertai, yang dibarengi dengan laknat, min jihati zauj, dari sisi sang suami. Wabil ghadab min jihati zaujah, dan dengan kemarahan dari sisi istri. Qaimatun maqama haddil qadhf, yang bisa mengambil posisi hukum qadhf fi haqqi zauj, pada suami. Wa maqama haddiz zina, dan mengambil posisi hukuman zina fi haqqi zaujati, pada istrinya. Kok definisinya bulat kan ya? Definisi kamu bulat. Dia aja Iwan. Ini ya. Ini dalam bahasa kata ulama itu namanya bayan, penjelasan gitu. Definisi enggak bulat kayak mana Iwan. Ini definisi kalau definisi pakai hitungan usul fikih dan mantik bukan begini. Ini penjelasan itu. Intinya begini. Namanya li'an itu apabila seorang suami nuduh istrinya berbuat zina. Suami ya nuduh istrinya, bukan istri nuduh suami. Suami nuduh istri berbuat zina di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Istri gak mau ngaku, suami gak punya bukti. Jadi suami nuduh istri berbuat zina di hadapan hakim. Istrinya dipanggil sama hakim. Jadi, Bu, ini suamimu nggih? Nggih. Lah, dia itu nuduh kamu berbuat zina. Bener toh? Boten kan. Jadi nggak ngaku istrinya. Kalau istrinya ngaku ya sudah selesai. Nggak ada proses li'an. Prosesnya tuduhan suaminya benar, istrinya ngaku, maka dirajam. Atau yang kedua, suami istrinya nggak ngaku dan suami nggak punya saksi, nggak punya bukti, nggak punya saksi, nggak punya bukti. Nah, maka dilakukan satu proses dengan sumpah persaksian yang kuat dengan mengatakan wallahi usyhidullaha, yani demi Allah aku bersaksi atas nama Allah, atau lafaz-lafaz yang semisalnya lah, pokoknya lafaz-lafaz kayak begitu. Itu persaksian yang dikuatkan dengan sumpah.
Yani demi Allah aku bersaksi, atas nama Allah aku bersaksi, itu lafadznya. Itu namanya syahadat muakkad. Dan itu ini mengatakan aku demi Allah aku bersaksi bahwa istriku berbuat zina. Yang itu berbuat zina. Lalu di kali yang terakhir, kali yang kelima, suami itu menyertakan lafadz laknat. Demi Allah aku bersaksi bahwasanya istriku berbuat zina dan aku siap menerima laknat dari Allah kalau ternyata tuduhanku itu salah. Ternyata tuduhanku itu salah. Itu. Makanya ada kata-kata apa? Laknat dari pihak suami. Adapun dari pihak istri, setelah sang suami melian, istri itu dua sikapnya. Meneng, diem gitu. Maka dirajam. Kalau dia berani untuk membalas lian suaminya, maka dia melakukan hal yang sama. Dia bersumpah atas nama Allah, saya bersumpah aku hanya atas nama Allah. Aku bersaksi atas nama Allah. Tuduhan suamiku bahwa aku berbuat zina itu dusta. Diulang 4 kali, di kali yang kelima dia tambahkan, dan aku siap menerima murka dari Allah kalau ternyata tuduhan suamiku itu benar. Makanya bahasanya beliau di sini dari sisi suami istri maka al-ghadab, kemurkaan dari Allah. Lah, kalau suami sudah melian, istri sudah melian, maka konsekuensi hukum keduanya gugur. Sang suami yang mestinya apa? Dicambuk 80 kali karena nuduh berbuat zina nggak bisa mendatangkan bukti, nggak jadi dicambuk. Istri yang tertuduh berbuat zina, yang kalau tuduhan itu benar mestinya dirajam, nggak jadi dirajam. Dan itu ucapan beliau, ini qaimatun maqamahat. Jadi li'an itu mengambil posisi hukum had. Sang suami hukum qadzaf, sang istri hukum zina. Yang itu hukum zina. Ingat ya, ini hanya bisa dilakukan di hadapan hakim. Hanya bisa dilakukan di hadapan hakim. Hakim di negeri kita ya, kawan. Hakim di negeri kita di tanah Jawa ini hakim ya hakim pengadilan agama. Kalau di tanah-tanah luar Jawa bisa jadi ketua adat itu masuk dalam hakim. Karena di negeri atau di bagian daerah itu jadi pengadilan agama itu kalah sama ketua adat. Jadi kalah sama jadi ketua adat. Karena jadi pernah ke Sambas dulu gitu sebelum nikah. Berarti udah kapan? Udah lama sekali lah. Dulu nikah gitu. Itu di Sambas itu kayak di Jogja gitu lah, ada jadi bekas ada kerajaan besar, kerajaan Sambas. Dan itu jadi sistem kerajaan di situ masih berjalan, masih ada sultan, masih ada sesepuh kerajaan. Padahal mereka nggak punya kuasa sama sekali. Yang memegang kendali kekuasaan ya apa? Gubernur, kegubernuran gitu. Tapi masya Allah tunduk gubernur karo sultan itu, wes pakai manut gitu. Padahal nggak ada kekuasaan apa-apa. Apa ya? Ketundukan dari sisi kejiwaan, bahwasanya mereka itu menganggap sultan itu orang yang mulia meskipun nggak ada kuasa apa-apa ya tetap jadi apa ya? Tetap dimuliakan, tetap untuk dimuliakan. Begitu. Gambaran yang adalah kalau memang di tempat-tempat yang semacam itu anggaplah itu adalah posisi ketua adat, maka ketua adat bisa mengambil posisi sebagai hakim. Jadi yang hukumnya itu menjadi patokan hukum. Wallahu a'lam. Tapi di tanah Jawa rono kayak gitu. Di tanah Jawa yo PA, pengadilan ini agama. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini kita pelajari pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan jadi pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
Beda, beda, beda kasus, beda kasus. Sama, aku kena, aku kena. Siapa mesti pilih ya?